Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmadi Usman, merupakan salah satu dosen tetap program studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART 2023. Mata kuliah yang menjadi bidang kanan saya adalah kewirausahaan. Dalam mengajarkan mata kuliah kewirausahaan, teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menampilkan cuplikan topik pembelajaran pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah kewirausahaan. Deskripsi perkuliahan. Mata kuliah kewirausahaan adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester 5 pada jenjang D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kode mata kuliah ini adalah 452I17503132. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktik. Mata kuliah ini akan diajarkan oleh dosen yang memiliki latar belakang ilmu kewirausahaan dan memiliki pengalaman bisnis. Jumlah pertemuan mata kuliah kewirausahaan adalah 14 pertemuan ditambah 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Selanjutnya, manfaat mata kuliah. Mata kuliah kewirausahaan memiliki manfaat agar mahasiswa memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan sebagai dasar untuk berwirausaha yang diawali dengan membuat rencana bisnis sebelum menjalankan usahanya. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa menjadi seorang pengusaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dengan tujuan mengurangi pengangguran. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar pengertian dan motivasi serta prinsip-prinsip kewirausahaan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakter kemampuan mengenali peluang, kemampuan mengambil risiko, karakter kreativitas dan kemampuan berinovasi, dan mengidentifikasi karakter diri dengan menggunakan tes brain color. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ide dan peluang bisnis, mengevaluasi peluang bisnis, mengidentifikasi elemen-elemen dalam rencana bisnis sesuai dengan kanvas model bisnis. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian produksi barang, jasa, menjelaskan karakteristik sistem produksi barang, jasa, mengetahui bentuk dan jenis-jenis proses produksi, membuat diagram alir proses produksi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat brand atau merek, menjelaskan langkah-langkah merancang branding, merancang nama, slogan, dan logo, mendefinisikan pemasaran, membedakan konsep penjualan dan pemasaran, menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan riset pemasaran, menjelaskan strategi marketing mix dan pemasaran digital. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen keuangan, menyusun perkiraan arus kas, mengukur kelayakan usaha, menghitung BEP perusahaan, dan menyusun neraca awal, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, dan menentukan BEP. 7. Mahasiswa mampu menentukan kriteria karyawan yang tepat berdasarkan spesifikasi pekerjaan, melakukan proses perekrutan karyawan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, dan melakukan evaluasi kinerja dan memotivasi karyawan untuk bekerja. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan usaha. Terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keunggulan produk, memasarkan produk, dan membangun networking dengan sesama mahasiswa dan stakeholder lainnya. Dari CPNK ini, materi-materi yang akan diajarkan meliputi 1. Menjadi wirausaha. 2. Karakteristik wirausaha. 3. Proses perencanaan bisnis. 4. Rencana produksi. 5. Rencana pemasaran. 6. Rencana operasional. 7. Rencana sumber daya manusia. 8. Rencana keuangan. 9.
pameran produk wirausaha. Berikutnya, metode perkuliahan. Dalam mengajar mata kuliah kewirausahaan, saya akan menggunakan metode perkuliahan yang terdiri atas ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode perkuliahan yang lain adalah penggunaan media belajar modern, diantaranya adalah penggunaan Zoom, Jmeet, Slido, Menti, dan aplikasi Kahoot. Agar mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang efektif, sebagai dosen saya juga menggunakan bentuk pembelajaran diantaranya adalah discovery learning, collaborative learning, problem based learning, dan project based learning dalam mengajarkan mata kuliah kewirausahaan. Adapun materi atau bahan bacaan perkuliahan terdiri dari referensi utama, di mana referensi utama ini satu. Saya memakai referensi yang berjudul Entrepreneurship by Istris and Sefer tahun 2014, dan yang kedua, saya memakai referensi yang berjudul Essential of Entrepreneurship and Small Business Management by Simararwe and Scarborough N tahun 2014. Selain itu, saya juga menggunakan referensi pendukung dengan judul buku Cash Flow Quadrant Guide to Financial Freedom by Kiyosaki tahun 2011. Berikutnya, bentuk tugas. Di dalam menilai pencapaian belajar mahasiswa, saya menggunakan beberapa jenis bentuk tugas. 1. Tes lisan atau tanya jawab kepada mahasiswa. 2. Mereview sebuah video wirausaha. 3. Mencari peluang bisnis. 4. Membuat bisnis model kanvas. 5. Mempresentasikan makalah bisnis plan per kelompok. 6. Membuat logo atau merek. Instagram bisnis dilengkapi dengan postingan gridnya dan copywritingnya. 7. Membuat produk yang dipresentasikan di depan kelas. 8. Menghitung harga pokok produksi. 9. Expo kewirausahaan. Selanjutnya, saya juga menetapkan kriteria penilaian dalam mengajarkan mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah teori dan praktik, sehingga pembobotan penilaian untuk praktik sebesar 50%, sementara teori sebesar 40%, dan sisanya saya menetapkan kehadiran dengan nilai pembobotan 10%. Baik, berikutnya saya akan menampilkan cuplikan video materi pembelajaran di kelas kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Dek? Baik. Siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah ya. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan keberapa sekarang? Tiga. Oke. Sebelum saya mau mulai, saya mau bertanya, siapa yang mengingat pelajaran 2 minggu lalu? Coba angkat tangan. Silakan, Dek. 2 minggu lalu yaitu materinya menjadi pengusaha, di mana orang bisa mengubah kotoran menjadi emas. Ya. Bagaimana dengan yang 1 minggu lalu? Coba angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Menjelaskan materi 1 minggu lalu? Silakan, Dek. Materi minggu lalu Pak, yaitu karakteristik wirausaha. Ya, terus karakteristik wirausaha itu seperti apa? Saya Pak, Ya, boleh. yang pertama misalnya mengambil resiko, kemudian pengusaha itu harus berpikir kreatif dan inovatif. Iya, baik. Sebelum saya masuk materi proses rencana bisnis yang Anda lihat di atas, kita ada CV, capaian pembelajaran mata kuliah, di mana Anda bisa lihat sendiri ya. Di depan itu ada beberapa poin. Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi ide, peluang, mengevaluasi peluang bisnis, elemen rencana bisnis, menyusun rencana bisnis. Ya. Berikutnya dari CP itu kita ada 6 pokok bahasan, mulai dari poin A, menentukan ide usaha, mengevaluasi peluang usaha, kampas model bisnis, elemen kampas model bisnis, dan terakhir tujuan penyusunan rencana bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan materi di atas,
saya ingin mengantar adik-adik dengan sebuah fenomena ya. Seperti yang Anda lihat di atas, itu gambar apa ya? Semua. Gambar 1 dan gambar 2 adalah gambar di mana setelah mahasiswa lulus itu mereka mencari pekerjaan. Tetapi ketika mereka tidak mendapat pekerjaan, jadinya gambar 3 ya. Saya kira tidak ada yang mau seperti itu ya. Mereka mahasiswa setelah mereka lulus, mereka ingin menjadi apa? Bekerja ya di perusahaan dan mendapat gaji yang bagaimana? Cukup ya. Nah, ada sebuah informasi yang ingin saya sampaikan sama kalian. Kalau kita lihat data ini katanya dari BPS 5 Mei 2023. Seperti yang adik-adik lihat bahwa sekarang jumlah pengangguran tahun 2023, perhatikan yang sebelah kanan, adik-adik sekalian, itu jumlahnya 7,9 juta. Wow, besar sekali angkanya ya. Nah, sedangkan angkatan kerja kita 146,62 juta. Semoga adik-adik di kelas ini, di kelas saya tidak ada yang berkontribusi untuk meningkatkan angka yang di atas ya. Oke, amin ya. Nah, bagaimana agar tidak menganggur? Jawabannya adalah ayo temukan ide bisnis dan peluang bisnis. Nah, sebelum saya masuk dan ketika kita mau membuat ide bisnis dan peluang bisnis, ada namanya apa? Rencana bisnis. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian, silakan ambil HP. Itu saya sudah siapkan Slido. Slido ini cara saya untuk membuat pembelajaran kita berbasis teknologi. Coba diisi deh, itu ada pertanyaannya. Anda masuk di slido.com 960151, kemudian masukkan kodenya 960151, lalu jawab apa yang dimaksud dengan rencana bisnis. Ya. Silakan dijawab. Ya, baik. Di sini sudah saya akan membacakan ya. Di sini ada masukan jawaban dari Anda. Misalnya, rencana bisnis adalah pernyataan formal atau atas tujuan berdirinya sebuah bisnis. Saya kira jawaban Anda semua tepat ya. Di sini juga ada lagi satu yang singkat. Rencana bisnis adalah rencana yang disusun untuk melakukan sebuah bisnis. Nah, sebenarnya rencana bisnis itu apa ya? Rencana bisnis itu adalah seperti Anda lihat, aktivitas atau kegiatan yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Rencana bisnis itu menjelaskan gambaran informasi status saat ini ya. Kedua, kebutuhan mendatang dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Sekarang ini Anda, dan di sini Anda membuat rencana bisnis dan akan bergerak ke masa depan ya. Nah, perlu juga kita tahu bahwa di dalam rencana bisnis itu sifatnya situasional. Apa artinya itu situasional? Coba. Iya, bagaimana? Situasional itu maksudnya rencana bisnis itu suatu saat bisa berubah ya dek. Nah, di mana karena usaha itu bisa berubah, maka pengusaha itu harus bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan ulet. Nah, baik. Berikutnya, di dalam membuat rencana bisnis, seseorang itu harus membuat atau harus memahami prinsip dalam membuat rencana bisnis. Apa itu? Coba satu orang. Prinsip apa itu? Coba yang di ujung siapa namanya dek? Iya. Feby, prinsip apa namanya ini? Ya, singkatan dari tiru dan modifikasi. Ya, baik. Jadi kalau ATM ini, kalau Anda mau membuat rencana bisnis, Anda harus betul-betul memahami menggunakan prinsip ATM ini. Apakah Anda ingin membuat bisnis online atau bisnis offline, maka Anda harus melihat bisnisnya orang ya dengan menggunakan prinsip ATM. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menemukan ide bisnis. Ada 4. Yang pertama, riset produk. Yang kedua, serap ide dari masalah tiap orang. Dan yang ketiga, ikuti tren. Dan yang keempat apa? Belajar dari kekurangan pesaing. Mari kita lihat dulu yang pertama. Nah, sekarang saya menampilkan sebuah kategori dari Shopee ya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah kategori yang ada di websitenya Shopee.
Nah, pertanyaan kemudian, kenapa Shopee membuat kategori mulai dari handphone sampai dengan makanan dan minuman? Adakah alasannya? Ada yang tahu? Tidak ada. Coba yang di sana di ujung, siapa namamu dek? Ya, silakan. Apa jawabanmu dek? Karena kebutuhan manusia. Oke, baik. Nah, jawabannya seperti ini ya. Shopee membuat urutan seperti ini mulai dari HP karena ini berdasarkan penjualan. Jadi, kalau Anda mau membuat rencana bisnis, sebaiknya Anda memilih produk-produk ini, yang produk-produk mulai dari atas. Kemudian Anda bawa dari misalnya Anda beli produknya di Jakarta, lalu Anda pindahkan ke daerah Anda. Begitu ya, karena ini produk terkenal, penjualannya sangat banyak di marketplace ya, utamanya di Shopee. Bisa dipahami? Iya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, masalah di lingkungan. Salah satu cara untuk menemukan ide bisnis itu dengan melihat masalah di lingkungan. Nah, seperti yang Anda lihat, ketika ada gambar seperti ini kan gambar istilahnya lingkungannya tidak bersih. Nah, solusinya adalah bagaimana seorang pengusaha bisa membuat alat seperti di atas ya, mobil seperti di atas. Nah, yang kedua juga, kita di PNUP punya masalah. Masalah terbesarnya adalah sulit mencari apa? Kalau siang hari Anda sudah lapar, sulit mencari. Nah, sebaiknya orang yang punya berpikiran bisnis, maka dia harus membuat yang namanya bisnis apa di sekitar PNUP? Bisnis? Bagus itu kalau Anda membuat yang namanya food truck. Pernah dengar istilah food truck? Jualan di atas mobil. Nah, yang ketiga, seperti cara untuk menemukan ide bisnis itu dengan memperhatikan tren bisnis yang ada. Misalnya dulu ya waktu COVID, masker, rame-rame orang membuat usaha masker. Yang kedua, dalgona dulu ini ada di mana-mana ya, di pinggir jalan utama semua lengkap. Masih ingat juga dengan bisnis yang namanya es kepal Milo. Iya. Sekarang ini dalgona yang sekarang lagi viral ini Mixu ya. Dan yang di ujung sana Janji Jiwa. Minuman seperti Janji Jiwa ini sekarang lagi viral kayak Testi, Yota, kemudian apa lagi? Iya, ST dan banyak lagi sekira. Nah, yang keempat, Anda bisa menemukan ide bisnis dengan memperhatikan apa? Kekurangan pesaing ya. Nah, khusus untuk kekurangan pesaing, saya mau bertanya, ini roti apa ini? Mulai saya dari kecil sampai sekarang, roti O masih begini kan? Jadi kelemahannya adalah apa? Roti O itu tidak pernah memberikan topping kan? Maka itu adalah yang namanya Jeko. Pernah dengar juga istilah donat kampar yang dijual di Perintis Kemerdekaan ya, yang di sampingnya perusahaan pengangkutan ya. Nah itu bagus, itu usaha murah juga ya, menyaingi Jeko kan ya, karena memang banyak aparen rasanya ya. Nah seperti itu. Nah sekarang saya pindah pada materi model proses pengenalan peluang, di mana di sini Anda bisa melihat bahwa di ujung sana ada namanya output, bagaimana Anda bisa berhasil mengenal peluang. Tetapi output ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa itu? Yang pertama, ilmu ya. Ilmu tentang pasar dan masalah pelanggan. Dan ini ilmu masalah tentang pasar dan masalah pasar dan masalah pelanggan ini ditentukan. Ini berasal dari pengalamannya siapa? Pengalamannya yang bersangkutan ya. Apakah itu pengalaman dari pribadi ataukah dari pengalaman bekerja ya? Bisa dipahami deh. Iya. Yang kedua, selain ada pengalaman, faktor lain yang menentukan seseorang bisa mengenali peluang adalah faktor apa? Coba apa? Pengalaman. Pendidikan, bukan pengalaman. Ini kan sudah tadi. Iya, pendidikan. Jadi rata-rata kalau kita punya pendidikan, seseorang yang berpendidikan, maka dia akan menjadi apa? Pasti dia punya punya semacam pengetahuan ya untuk kemudian menilai bagaimana peluang itu bagus. Selanjutnya, faktor lain yang menentukan itu adalah jaringan. Orang yang banyak jaringannya pasti dia tahu berbagai peluang bisnis. Dari situ kemudian itulah yang berkontribusi terhadap Anda bisa mengenali peluang. Nah, tadi kita sudah banyak belajar tentang peluang. Sekarang saya minta Anda membuat kelompok. Ini tugasnya ya. Coba baca dulu yang di depan ini, siapa namamu?
Iya. Iya, coba dibaca nomor 1, apa itu tugasnya? Mengamati lingkungan sekitar Anda, temukan permasalahan yang dihadapi lingkungan Iya. tersebut. Identifikasi ide bisnis yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Iya. Analisis apakah usaha tersebut akan berkembang. Iya. Berkembang. Nomor 2. Setiap kelompok terdiri atas 6 orang. Iya. Dan hasil pekerjaan mereka akan dipresentasikan Iya. di depan kelas. Saya kira jelas ya apa yang diminta. Nah, bagaimana saya menilai tentang bagaimana saya menilai ini tugas yang tadi Anda disuruh mencari peluang. Caranya saya punya 7 kriteria. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kemudian buat penilaian di sana. Jadi silakan Anda membuat tugas itu dengan berpatok pada kriteria ini. Jelas ya? Iya. Nah, selanjutnya saya akan membahas lagi di dalam mencari peluang. Kalian harus memahami yang namanya bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini membantu Anda untuk mengenali apakah peluang Anda nanti itu bisa kita eksekusi atau tidak. Oke? Nah, sekarang sebelum masih masuk materi bisnis model kanvas, ini ada slide dulu lagi. Silakan Anda isi. Gimana? Ini bisa ya? Kalian isi slide.com. Sudah dilihat? Ini adalah polling. Sebelumnya Anda sudah mengenal bisnis model kanvas atau tidak? Sudah? Ya, baik. Ya, jawabannya sudah masuk. Ada yang tidak? Gimana? Ada yang sudah? Ya, baik. Nah, sekarang saya pindah. BNC itu adalah salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia ya. Secara sederhana, model bisnis adalah strategi yang dibuat awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Selain bisnis model kanvas, pernahkah Anda mendengar istilah bisnis to bisnis, bisnis to customer sebelumnya? Sudah ya, itu dipelajari dalam pengantar. Oke. Baik, ini adalah tampilan bisnis model kanvas. Di mana seperti yang Anda lihat ini ada 9 apa? 9 blok. Nah, 9 blok ini saling bekerja sama. Kemudian dari 9 blok itu yang menentukan bisnis Anda bisa berjalan baik atau tidak ya. Mari kita lihat template-nya. Nah, di template ini ada 9 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama value proposition, di ujung sana ada customer segment, yang di sini ada customer relationship, dan yang keempat di sini ada channel. Setelah itu key activities, key resources, key partners, dan cost structure ya. Nah, Anda harus betul-betul paham ini apa setiap isi daripada ini ya. Nah, sebelum nanti kalau Anda mau buat bisnis model kanvas, Anda harus menggunakan sebuah website namanya Canvanizer ya. Canvanizer itu seperti ini. Ya, masih loading ya. Canvanizer ini bagus sekali. Ini adalah template dari website bahwa kalian tidak perlu lagi secara manual membuat BNC karena di sini sudah disediakan template. Anda bisa bekerja secara bersama-sama mengisi template ini. Silakan login di situ. Nanti Anda bisa isi lah ya. Panduan-panduannya juga sudah lengkap. Apa itu key partners, key activities, value proposition. Paham deh? Paham. Ya, paham ya. Nah, kembali lagi ke slide berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang ini ya. Ya, nanti ada tugas lagi. Tugasnya adalah ini. Anda diminta membuat sebuah bisnis model kanvas berdasarkan usaha Anda. Kita putuskan yang Anda buat adalah usaha yang tadi, yang sebelumnya. Buatkan bisnis model kanvasnya. Terus setiap kelompok akan mempresentasikan bisnis model kanvas di depan kelas. Nah, bagaimana rubrik penilaiannya? Ini cara saya menilai ya. Ini ada 13 poin. Dan 13 poin ini perhatikan baik-baik apa yang diminta. Nanti saya akan tinggal bulati atau centang. Oke, bisa dipahami deh? Bisa. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu untuk hari ini sekian. Tapi sebelum saya mengakhiri kuliah kita pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa-apa tadi yang saya sudah jelaskan? Siapa yang mau
memberikan siapa namanya nih? Ya, Salsabila bisa Anda sebutkan tadi hal-hal apa saja yang Anda sudah tangkap dari materi saya? Baik, kesimpulannya yaitu kita bisa merencanakan yang akan kita usahakan, dan Ya. ada beberapa yang bisa kita modifikasi Ya. tentang usaha-usaha yang bisa kita tiru Ya. dan bisa kita usahakan. Ya. Baik, terima kasih ya Salsabila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.